Shalom, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Berkati Tuhan pemerintahan yang ada. Dari yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan Kau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan penduduk yang ada, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Berkati keluarga mereka, berkati mata pencarian mereka, berkati bisnis mereka, berkati tanahnya, berkati airnya, berkati udaranya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami saat ini Tuhan berdoa bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa-bangsa. Tuhan curahkan roh perdamaian, roh saling menghargai satu dengan yang lain, roh saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada shalom bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi tempat di mana kami berada. Kau memberkati Ungaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Tuhan berkatilah tempat ini. Kami berdoa bagi kesejahteraan tempat ini Tuhan. Oh Tuhan berkati pemimpin yang ada. Berkati penduduknya Tuhan. Berkati mata pencarian mereka. Berkati keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada damai sejahtera, ada kesejahteraan di tempat ini Tuhan. Di Ungaran, Kabupaten Semarang, di Provinsi Jawa Tengah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Shalom, salam jumpa kembali di program Mujizat Setiap Hari. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara sekalian pada saat ini. Nah, saya saat ini ada di satu tempat yang namanya Bukit Doa Getsemani yang berada di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Baik, hari ini saya akan sharing firman Tuhan dengan tema doa yang dikabulkan.
Bacanya terdapat di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Yang berbunyi demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita berdoa dan meminta kepada Tuhan, maka kita berharap doa yang kita naikkan itu bisa dikabulkan oleh Tuhan. Lalu bagaimana caranya agar doa atau permintaan kita itu dapat dikabulkan oleh Bapa di sorga? Yang pertama, meminta atau berdoa dengan iman. Saya ulangi lagi ya. Meminta dalam doa dengan iman percaya. Matius 21 ayat 22 berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Penuh kepercayaan di sini adalah kita berdoa dengan iman. Kita percaya bahwa doa kita pasti dijawab Tuhan. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tetapi Tuhan pasti menjawab. Tuhan akan menjawab dalam waktu dan tempat yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Puji Tuhan ya. Baik. Lalu yang kedua, supaya doa kita dapat dikabulkan oleh Tuhan, kita meminta di dalam nama Yesus. Artinya kita berdoa sungguh-sungguh dengan meminta dalam nama Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya. Jadi kalau kita meminta sesuatu dalam nama Yesus, maka dikatakan bahwa Yesus pasti akan melakukannya bagi kita. Luar biasa. Lalu yang ketiga, hidup menuruti perintah Tuhan. Agar doa kita dapat dikabulkan atau permintaan kita dapat dikabulkan oleh Tuhan, kita harus hidup menuruti perintah Tuhan atau menuruti firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Haleluya, puji Tuhan. Lalu yang keempat, agar doa kita dapat dikabulkan oleh Tuhan, kita harus meminta seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi doa kita, permintaan kita harus seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Haleluya. Saudara kasih di dalam Tuhan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Yang sungguh-sungguh kita berdoa dan meminta kepadanya. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, saya akan berdoa bagi saudara yang menonton video ini. Mari angkat tangan saudara dan saya ingin berdoa buat saudara. Bapa di surga, hamba berdoa bagi setiap saudara yang menonton program ini. Apapun keadaan mereka, Tuhan jamah mereka. Mungkin dalam doa-doa mereka, dalam pergumulan mereka Tuhan. Mereka mengalami persoalan, pergumulan, apakah itu sakit penyakit, apakah itu masa depan mereka, apakah itu pekerjaan mereka, ekonomi mereka, atau bisnis mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan pasti menjawab doamu. Asal engkau berdoa dengan rasa percaya, engkau berdoa dengan iman, dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, pasti Tuhan menjawab doamu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.